Baik, kita sudah selesai berdoa bersama. Untuk itu, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bermeditasi bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ibu Janaki Pratmanaban dari Brahma Kumaris. Untuk itu, waktu dan layar kami persilahkan, Ibu. Terima kasih, selamat siang. Ini adalah meditasi untuk menyembuhkan diri. Duduklah dengan tenang, ikutilah kata-kata ini dengan mata hati Anda. Coba rasakan kata-kata itu bagaimana dapat menyembuhkan diri saudara-saudari secara internal. Topik waktu untuk penyembuhan. Pada saat ini, ada begitu banyak krisis, begitu banyak kesedihan, begitu banyak kekecewaan, banyak penyakit emosi, banyak penyakit fisik, dan tampaknya semuanya membutuhkan sentuhan penyembuhan. Dan dari mana kita mulai menyembuhkan diri kita sendiri? Kita mulai menyembuhkan diri kita sendiri melalui cara berpikir kita. Cara berpikir kita dan juga sikap yang kita pegang terhadap diri kita sendiri dan terhadap kehidupan. Maka dalam komentar meditasi tentang penyembuhan ini, kita akan lihat obat-obatan yang kita butuhkan untuk menyembuhkan rasa sakit kita, rasa kepahitan kita, rasa kesepian kita, apapun yang tidak enak yang kita rasakan. Dan penyembuhan sejati. Penyembuhan sejati dimulai dalam keheningan. Dan penyembuhan sejati dimulai dari dalam. Ada keheningan dan bermula dari dalam diri. Ini adalah keheningan menyembuhkan. Dalam beberapa saat berikutnya, biarlah saya duduk dengan santai, biarkan saya bernafas dalam-dalam. Biarkan saya bebas dari pikiran-pikiran lain dan mulai memahami apa yang ingin saya sembuhkan. Obat apa yang mungkin saya butuhkan? Biarlah saya mengerti bahwa itu ada dalam diri saya. Jika saya merasakan kepahitan
dan kebencian karena masa lalu, karena apa yang dikatakan atau yang dilakukan orang, dan saya tidak ingin membawa kebencian itu lagi. Itu sudah menjadi beban. Itu telah mengganggu kebahagiaan saya. Maka biarlah saya menggunakan obat pengampunan. Biarkanlah saya memaafkan diri saya sendiri. Saya tidak lagi ingin membawa kebencian ini lagi. Saya juga memaafkan orang lain di masa lalu. Biarlah saya belajar dari masa lalu. Tapi juga saya belajar melupakan masa lalu. Biarlah saya bermurah hati terhadap diri sendiri dan bermurah hati terhadap orang lain. Dan lambat laun ketika saya melihat ada pengampunan untuk diri saya dan untuk orang lain, saya menjadi lebih ringan. Sekarang saya melihat dalam diri saya ada penyakit lain, penyakit kemarahan, kejengkelan. Seberapa sering saya menjadi marah kepada orang lain, atau bahkan kepada diri saya sendiri. Mengapa saya memiliki kemarahan ini, kekesalan ini, kurangnya kesabaran? Karena seseorang tidak memenuhi harapan saya. Mereka tidak melakukan apa yang saya inginkan. Mereka seharusnya melakukan itu. Sekarang saya harus melepaskan semua itu, semua perasaan amarah dan kejengkelan, dan sebagai ganti kemarahan dan kekesalan, biarlah saya menggunakan kesabaran dan penerimaan. Ganti kemarahan, ganti kekesalan, obatnya kesabaran dan penerimaan. Ketika saya sabar, maka akan ada kerjasama dari orang lain. Ketika ada penerimaan, perbedaan antara kita akan berkurang dan akan ada keharmonisan dalam hubungan.
Sekarang, biarkanlah saya terus menempatkan pemikiran ini dalam mental saya, jiwa saya. Obat kemarahan, kekesalan, kesabaran, dan penerimaan. Hari ini juga izinkan saya melatih kesabaran dan penerimaan untuk menyembuhkan diri saya, dari dua lagi kelemahan, yaitu keputusasaan dan kesepian. Saya merasa ada waktunya saya berputus asa dan saya kesepian. Hidup seringkali penuh dengan kekecewaan. Hidup seringkali penuh dengan kesulitan untuk mempercayai hidup lagi. Tetapi obat yang bagus untuk itu adalah mulai memiliki keyakinan dan optimisme yang hebat yang memungkinkan saya melampaui semua kelemahan saya, khususnya keputusasaan dan kesepian. Keyakinan pada diri sendiri tersangat penting. Keyakinan pada hidup juga sangat penting. Ini akan membawa pandangan positif dan optimisme dalam hidup saya dan dalam pergaulan saya dengan orang lain. Ketika saya optimis, saya membawa hal-hal yang sulit menjadi mudah. Saya membuat hal-hal besar menjadi kecil dan karenanya dapat dikelola. Saya berhenti melihat kecacatan orang lain. Saya berhenti bergosip tentang orang lain. Saya berhenti memikirkan tentang hal-hal negatif tentang orang lain. Kini saya mulai melihat diri saya yang internal. Ketika saya melihat ke dalam batin saya, keyakinan datang saat saya mencintai diri saya sendiri. Saya mencintai diri saya sendiri. Saya ingin menjadi bahagia. Saya melihat diri saya dan meyakinkan diri saya bahwa saya baik-baik saja. Saya yakin, saya pemaaf, saya memiliki kesabaran, saya memiliki toleransi. Keyakinan bukan berarti saya akan menganalisis pengetahuan batin. Saya tahu bahwa jika saya mencoba
Saya yakin bahwa jika saya mencoba untuk yang terbaik dan yang positif, itu akan berhasil, itu pasti berhasil. Itulah hukum karma. Saya perlu waktu. Ini butuh waktu, tetapi itu akan berhasil. Saya sanggup memberi waktu untuk diri saya. Itu adalah investasi. Investasi untuk diri saya. Ketika saya memberi waktu, kasih sayang, dan pengertian pada diri saya tidak lagi menjadi sepi, tidak lagi berputus asa, tidak lagi ada rasa kesal atau jengkel, apalagi amarah. Sekarang saya menjadi kesepian ketika saya kehilangan komunikasi dengan diri saya sendiri. Saya tidak mau menjadi sepi dari diri saya sendiri. Saya tetap mengadakan hubungan dan komunikasi dengan diri saya sepanjang waktu. Juga komunikasi dengan orang lain sepanjang waktu. Dengan berkomunikasi, banyak kesalahpahaman dapat dihapuskan. Dengan berkomunikasi, persatuan dan kesatuan dapat diperoleh. Ketika saya memiliki rasa takut untuk mempercayai diri dan melibatkan diri saya lagi dalam hal-hal negatif, saya sepertinya diisolasi dari diri saya sendiri, apalagi dengan orang lain. Saya tidak akan menjadikan ini terjadi dengan hidup saya. Kesepian membuat saya berkonsentrasi pada apa yang salah dalam hidup. Tapi kesepian yang menjadi hening dalam meditasi, dalam renungan, dalam pemikiran positif, membuat saya layak hidup dengan bahagia di bumi saya sendiri. Meditasi, keyakinan, mengulang-ulang mantra, berdoa, memvisualisasi yang baik-baik, memberi saya obat untuk toleransi, obat mengatasi kesepian, obat untuk menghilangkan amarah. Segala obat itu ada dalam diri saya. Saya harus selalu berpikir positif. Biarkan saya menggunakan obat keterbukaan. Keterbukaan adalah komunikasi yang bagus. Keterbukaan membuat segala kesalahpahaman menjadi sirna. Keterbukaan membuka pintu-pintu baru untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan lebih baik.
ini seperti kuncup bunga saat terbuka ke sinar matahari. Kuncup bunga itu menjadi bunga yang sangat indah terungkap. Jika saya tertutup dan tidak berkomunikasi, saya tidak ada keterbukaan, saya tetap menjadi kuncup. Kuncup bunga memerlukan sinar matahari untuk mekar dan senyum. Saya sang jiwa memerlukan keterbukaan untuk berkomunikasi dan terus terang dengan orang lain. Sama hal dengan keyakinan, saat saya membuka diri untuk hidup, saat saya memiliki keberanian untuk mencoba lagi, meskipun ada kekecewaan berulang kali, keberanian mencoba ini akan memungkinkan saya untuk berkomunikasi dengan kesegaran, dengan kebaruan. Banyak obat yang saya butuh ada di dalam diri saya. Self-healing, penyembuhan diri ada di tangan saya. Saya perlu belajar tidak lagi menjadi sarang untuk hal-hal negatif, amarah, kejengkelan, keputusasaan, ketidakyakinan. Saya perlu memberi diri saya keberanian, perlu memberi diri saya angin segar untuk hirup bebas. Saya harus berkomunikasi dengan diri saya, dengan orang lain, dan dengan Yang Maha Esa. Berkomunikasi dengan Tuhan membuat kita lebih memahami diri kita. Contohnya, Tuhan, hari ini saya menjadi marah. Saya menjadi marah karena ada alasan, Tuhan. Apa yang saya harapkan dari teman saya itu tidak dilakukannya. Padahal itu adalah tanggung jawabnya, Tuhan. Dan itu membuat saya amarah, Tuhan. Maaf saya ya Tuhan. Saya tahu amarah itu bukan solusi. Saya tahu teman saya tidak melakukan itu dengan sengaja. Dia kurang paham dan dia kurang sadar akan tanggung jawabnya. Tuhan, sekarang di hadapan-Mu, saya belajar memiliki kesabaran dan memaafkan teman saya. Pasti dia tidak akan melakukannya lagi. Saya yakin itu Tuhan. Itu pasti terjadi. Terima kasih mendengar unek-unek dari hati saya. Terima kasih Tuhan. Jika kita menjadi terbuka kepada Yang Esa, kita mencari solusi dalam diri kita sendiri. Solusi itu obat penyembuhan. Kita bisa menjadikan segala pikiran, emosi, sikap, dan karakter kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Menjadi baik dan lebih baik. Kita bisa
mempermak diri kita sendiri daripada menuding orang lain karena itu dan ini. Saya juga harus belajar menjadi anggota dari satu kumpulan yang lebih besar. Saya harus belajar berkomunikasi, menerima, belajar, dan membantu orang lain belajar. Tuhan, saya paham semua ini. Terima kasih Tuhan. Dan lambat laun saya mengerti bahwa saya tidak bersendirian. Tuhan membantu mereka yang berusaha menjadi lebih baik. Hukum alam, hukum karma membantu mereka yang belajar menjadi insan yang lebih baik. Itu pasti, itu harus. Saya milik diri saya sendiri, dan saya juga milik satu keluarga yang besar. Itu tidak menjadi beban karena saya ada pengertian, saya ada toleransi, saya ada kesabaran, dan dengan rasa memiliki ada keamanan batin. Saya damai bersendirian, saya damai dalam keluarga besar. Saya yakin pada diri saya sendiri, saya yakin pada keluarga besar saya. Saya permak diri saya sendiri dan saya membantu orang lain menjadi manusia yang lebih matang. Oleh karena itu, penyembuhan dimulai dari dalam. Tidak hanya dengan obat-obatan yang kita beli di luar sana, tapi obat-obatan batin ada dalam diri saya sendiri. Saya menggunakan pola pemikiran yang positif, yang teguh, yang benar. Pikiran saya yang positif membuat saya memiliki pribadi yang positif. Orang yang positif selalu damai, selalu matang, selalu manis, dan selalu ada pengertian. Saya adalah seorang pemaaf. Pemaaf itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri. Ketika saya memaafkan orang lain, hati saya menjadi ringan, hati saya melupakan peristiwa lampau, dan hati saya menjadi bahagia. Saya belajar itu. Pemaafan membantu saya sepanjang hidup. Saya adalah orang yang sabar. Saya sabar, saya pemaaf, saya ada pengertian, dan saya terus melakukan hal-hal untuk memperbaiki diri saya secara internal. Ini adalah obat-obat batin. Jiwa yang sehat memiliki badan yang sehat. Jiwa yang sehat menggunakan badannya dengan baik dan benar. Jiwa yang sehat ada menyentuh jati dirinya. Jiwa yang sehat selalu dekat dengan Tuhan. Jiwa yang sehat adalah teman bagi masyarakat.
Jiwa yang sehat bisa menciptakan lingkungan yang sehat walafiat. Oleh karena itu, saya, sang jiwa, penghuni dalam badan ini, mengulangi pemikiran positif berulang kali. Saya baik, saya yakin, saya positif, saya bisa. Saya mengulangi ini berkali-kali untuk diri saya sendiri karena saya akan menjadi itu tidak lama lagi. Saya percayainya, saya menggunakannya, saya percaya dan menggunakan pikiran-pikiran positif karena pikiran positif adalah cara yang terbaik untuk menjadikan diri kita pribadi yang baik, berguna, dan dapat membantu mengangkat satu-satu masyarakat. Hubungan dengan Tuhan, perenungan, mantra yang diulang-ulang, doa yang penuh pengertian, semua membantu saya menjelajahi jauh ke dalam batin saya. Saya menjadi bahagia dan harmonis dengan diri saya sendiri. Saya menjadi bahagia dan harmonis dengan orang lain. Saya menjadi bahagia dan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan, dan apa yang keluar dari bibir saya kepada Yang Maha Esa, Sang Pencipta dunia fisik ini, syukur, 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 terima kasih, terima kasih, terima kasih. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Sadhu, Sadhu, Sadhu. Baik, Om Santi, Santi, Santi Om, Sadu, Sadu, Sadu.